Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada Bengkel Engineer tentang serial kuliah singkat lanjutan. Kuliah singkat sebelumnya teman-teman silahkan lihat tentang bagaimana menentukan komponen mesin. Pada kuliah singkat kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana memilih menentukan belt ya. Nah, belt ini memang banyak aplikasinya. Keunggulan dari belt ini itu adalah dia bisa slip ya. Jadi kalau ada apa-apa macet itu slip. Tetapi kalau pakai kopling atau pakai roda gigi itu tidak bisa slip, sehingga motor bisa slip, bisa strip. Jadi kalau keunggulan dari belt ini yaitu bisa slip, tetapi memang kelemahannya adalah umurnya pendek. Nah, kita lihat di papan tulis ini adalah V-belt kulit. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang V-belt karena ini banyak sekali aplikasinya ya. Walaupun belt itu ada juga timing belt yang bergerigi, itu juga banyak sekali dipakai di industri, terutama di industri otomotif. Sebelum saya lanjutkan di papan tulis ini, kita coba balik ke layar monitor ya. Ini adalah aplikasi dari V-belt. Ini yang bergerigi ini adalah timing belt ya. Kalau kita lihat di mobil-mobil juga ada dipakai timing belt ini. Kemudian juga ada untuk mesin bubut, untuk industri-industri lainnya ya. Jadi ini tipe bergerigi ini adalah tipe timing belt. Kemudian ini adalah V-belt ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa itu V-belt. Tipenya macam-macam, tetapi yang ada di pasar kalau kita melihat V-belt itu ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E. Nah, A itu seperti apa? Ada M juga. M ini paling kecil. Kemudian tipe A, nah itu ada tipe B, kemudian ada tipe C, kemudian tipe D dan E. Yang populer memang C ke atas ya, jadi ABC lah itu yang populer, banyak digunakan orang. Nah, A itu M itu paling kecil. Kalau kita lihat ukurannya ini kelihatan ya, ukurannya kecil, ini 10, 6, 13, 9 itu tipe belt, dan ini menunjukkan ukuran belt. Kemudian kalau kita membeli belt itu kita bisa melihat tipenya. Belt itu adalah kalau kita beli A64, A itu tipenya, 64 itu panjangnya, itu panjang pitch. Di sini kita bisa lihat di tabel ini ya. Ini kalau kita bilang belt A20, maka panjangnya belt itu, panjang keliling belt ya, itu adalah 508 mm. Tetapi kalau kita beli belt itu A60, maka belinya adalah tipe A, panjangnya adalah 60 inch. 60 itu ini adalah inch, panjangnya belt itu adalah 1524 mm. Selanjutnya contoh lain ya. Kita mau beli tipe belt B59. Artinya kita beli tipe B dan panjangnya belt itu, panjang keliling pada diameter pitch ya, itu adalah 59 inci. 59 inci itu berapa? Kalau dalam mili ya. Jadi kita bisa lihat di tabel ini 59 inci itu 14
mm. Baik, selanjutnya kita ke papan tulis ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa belt dan puli ya, karena belt ini memang untuk dipasang di puli. Tipenya A, B, C, D, E, ada M yang paling kecil. Kemudian itu tipe belt. Kemudian tipe puli, kalau kita beli puli itu ada angka 10 A2 itu apa sih? Artinya 10 itu adalah diameter luarnya dari puli itu adalah 10 inci. Kemudian A ini adalah untuk belt tipe A. Tadi sudah dijelaskan A itu seperti apa bentuknya ya, di katalog bisa dilihat. Kemudian jumlah grupnya 2, jadi ini ada 2. Nah ini adalah jumlah grup ya ini. Kemudian kalau kita lihat puli, misalnya kita itu mau beli puli ya, jadi kita harus paham tentang dimensi utama puli, kemudian apa yang membatasi kita memakai puli tersebut. Kita lihat kalau di katalog ya, ini adalah puli, ini adalah as, DP itu adalah diameter pitch, kemudian DE itu adalah diameter luar dari puli itu. Nah terus di katalog puli itu selalu disebut max bore diameter. Artinya kalau kita membeli puli tersebut, kita harus mengebor puli itu maksimum adalah pada angka yang sudah ditabel itu dari manufakturnya ya. Jadi kalau kita mendesain asnya misalnya 50, kemudian max bore dari puli itu adalah 60, berarti puli itu masih bisa. Tetapi kalau as atau sub itu adalah diameter 50, kemudian maksimum bornya 40, itu puli itu nggak bisa dipakai. Coba ya, kita balik ke layar monitor. Ini tipe-tipe puli ya. Jadi ada C, kemudian ada B, ada ini NDK, merek NDK pulinya, ada B, kemudian ada A ya. Nah misalnya tipe C, kalau kita mau beli tipe C ya, misalnya 7 inci, ini 7 inci, kemudian di sini DP-nya dilihat, diameter pitch, kemudian diameter luarnya itu DE, kemudian max bore-nya berapa, di sini disebut. Max bore-nya itu adalah 75 mm. Kalau as kita itu diameternya 50 atau 60, berarti puli ini bisa dipakai. Tetapi kalau kita misalnya milih diameter puli 5 inci, kemudian max bore-nya 48 mili, itu puli ini tidak cocok untuk as tersebut ya. Karena ini sudah dikasih tahu oleh manufaktur dan NDK bahwa maksimum bore-nya adalah 48 mm, sedangkan asnya itu diameternya 50, berarti harus geser ini pulinya. Seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, apa itu C3, itu pulinya tipe C untuk belt tipe C ya, belt tipe C. Kemudian jumlah grupnya itu ada 3, jadi jumlah lakukannya itu ada 3. Nah belt tipe C itu apa? Tadi sudah saya jelaskan. Ini tipe B, ini tipe C itu ini. Jadi tipe belt dan puli itu harus sama persis ya. Tipenya, tipe pulinya C, ya beltnya juga harus C. Kalau beda itu dudukannya itu nggak sama, groove-nya itu, cakupannya itu. Baik, kita lanjutkan ke papan tulis lagi. Kemudian di sini langsung apa ya? Bagaimana kita memilih puli, menentukan belt. Misalnya ini ada
puli kecil, kemudian ada puli besar, misalnya blower ya. Jadi teman-teman bisa lihat di video sebelumnya di bengkel engineer ini ya, itu tentang blower. Itu kan ada berapa seri ya, kalau nggak salah 3 seri, bagaimana membuat blower ya. Nah di sini ada puli kecil, ada puli besar. Kemudian ini jarak senternya antar puli ya. Nah kemudian bagaimana memilihnya, teman-teman juga bisa lihat pada kuliah sebelumnya tentang gearbox motor ya. Semua tentang transmisi itu adalah manufaktur mengeluarkan yang ada di pasar ya, itu memilih komponen-komponen mesin itu dengan KW rating, kilowatt rating. Jadi kalau belt disebutkan PD sama dengan PT kali KS. PD itu design power, ini adalah untuk menentukan KW ratingnya belt, kemudian PD itu transmit power ya, berapa daya yang ditransmisikan, kemudian KS itu service factor. Jadi teman-teman bisa lihat itu video sebelumnya tentang gear motor dan gearbox ya, itu juga dijelaskan di sana tentang service factor. Nah hanya di sini dijelaskan service factornya seperti apa. Di sini simbolnya KS. Jadi kalau untuk equal factor ini belt mau dipakai di mana? Dipakai di blower, di agitator, di kompresor, itu ada tabelnya dari manufaktur belt. Kemudian KI-nya adalah idler factor, itu bagaimana faktor-faktor itu harus ditambahkan ketika puli itu ditekan atau longgar ya. Jadi kencang dan longgar itu ada faktornya, karena akan mempengaruhi umur dari belt itu, akan mudah putus ya. Kemudian environment factor ini bisa saja belt itu temperaturnya tinggi misalnya, itu berarti harus ditambah faktor ya, service factor, supaya belt itu umurnya lebih lama. Nah tadi sudah dijelaskan belt itu ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, tipe E ya. Ada tipe M sebenarnya, itu tipe yang kecil. A itu seperti apa, ini sudah jelas dimensinya beda ya, makin ke bawah itu makin besar. Jadi A, B, C ya, itu C itu 14 mili, 22 mili tinggi dan lebarnya ya, itu tipe C. Tadi juga sudah dijelaskan apa itu A64 ya, kalau kita membeli belt itu A berapa katanya, atau C berapa, C85, C87 atau A64, A60. Itu artinya adalah A itu adalah tipe beltnya, ini tipe bentuknya belt ini ukurannya 64, itu adalah panjang pitch. Panjang pitch itu apa? Itu adalah dia panjang ketika diameter kecil dan diameter besar itu disambungkan, ini panjangnya. Jadi panjang beltnya itu supaya ketika dipasang itu pas. Karena ada orang tidak menentukan ini longgar, akhirnya dudukan mesinnya dirubah. Nah nanti pada papan tulis ini itu dijelaskan bagaimana cara menghitung, kenapa kok mesti 64, kenapa mesti 85, kenapa mesti 87 ya. Itu nanti dilihat pada contoh soal berikut ya. Ini adalah dalam inci ya. Kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, silakan teman-teman untuk memahami ini ya. Contohnya itu ada di blower, di video bengkel engineer pada video sebelumnya ya tentang blower, silakan lihat sehingga kuliah singkat ini paham antara contoh hitungan dan aplikasinya. Contoh blower itu 15 kW daya yang ditransmisikan, walaupun di dalam blower, video blower itu ya saya menggunakan motor 18,5 kW, tetapi kalau dari penjelasan
dari pengukuran, yaitu adalah daya yang ditransmisikan itu 15 kW ya. Untuk blower di atas 7,5 kW itu kanol, saya waktu itu menggunakan kanol 1,3, KI-nya 0, KI-nya 0, sehingga didapat PD-nya itu ya, KW ratingnya atau design power di sini ngomongnya ya, KW ratingnya itu 19,5 kW ya. Nah kemudian nanti pada contoh selanjutnya ini saya jelaskan dulu sebelum saya menjelaskan contoh ini ya. Di sini bagaimana menghitung panjang belt ya. Panjang belt itu adalah 2C. C itu jarak antara sumbu dari kulit ini ya, artinya jarak as ya, as to as, centernya itu 2 kali C ditambah 1,57 kali dp2 ditambah dp1. dp2 itu diameter pitch puli besar, kemudian dp1 diameter pitch puli kecil. Apa itu diameter pitch ini? Ya, jadi di video sebelum di layar tadi ya saya sudah jelaskan itu ada diameter pitch di katalog puli itu ya. Jadi itu dari katalog kita bisa melihat kalau kita itu memilih puli 7 inci, 6 inci, 8 inci itu berapa diameter pitchnya, silakan lihat katalog ya. Nah di sini itu kemudian ditambah diameter pitch puli besar dikurangi diameter pitch puli 1 dibagi 4 kali jarak antar as kuadrat ditambah allowance. Allowance itu ditambahkan supaya nggak ngepres banget puli itu ya, jadi ada allowance, ada tambahan. Nah dari contoh ini selanjutnya kita ini ya, kita akan lihat di dalam papan tulis ini kita memilih puli 7 inci, kemudian yang puli besarnya 9 inci. Kalau dari tabel itu diameter pitchnya 163,8 mm, kemudian yang 9 inci diameter pitch yang gede itu adalah, kalau 9 inci ya 214,6 mm. Kemudian kalau kita menggunakan ini 19,5 kW itu berapa sih tipe belt apa yang akan kita pakai gitu. Nah sebelum kita lanjut dari penjelasan ini, kita balik lagi ke layar monitor ya. Kita akan lihat itu ini adalah tipe-tipe puli. Kemudian kita coba lihat grafik itu. Nah ini kita bisa melihat di sini untuk pemilihan awal itu tipe puli apa yang mau kita pakai, tipe belt apa, karena belt itu akan menentukan puli. Nah di sini kita bisa lihat kalau 19,5 kW itu ada di mana. Nah ini 20 kW, 19 kW itu kira-kira di sini. Kita tarik ke atas. Putarannya itu adalah 1450 rpm, puli kecil itu dinamo listrik ya, yang contoh blower ya yang sudah dibuat itu. Nah ini sebenarnya ini masuk ke B, tipenya ya, tetapi sudah dekat ke C. Ini dekat ke C, daerah C. Ini daerah B. Kalau kita tarik garis ke atas itu sebenarnya masuk ke B, tapi dekat ke C. Nah saya pilih tipe C gitu. C itu kan lebih besar bentuknya tadi. Kita sudah lihat di video di monitor sebelumnya. Nah ini tipe apa, tipe C, tipe B itu lihat dari bentuknya ya, sudah dijelaskan.
ini tipe D, tipe E, ini tipe C, ini 2214. Nah, kemudian selanjutnya, jadi saya memilih tipe C. Dari tabel halaman 50 di katalog ini ya, itu bagaimana sih KW ratingnya untuk satu belt. Kita kembali ke layar monitor. Itu di halaman 50. Ini. Jadi ini adalah tipe C. Kemudian kita menggunakan puli 7 inci. 7 inci. Itu diameternya 7 inci itu 175, kurang lebih 177 mm ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari tabel ini 180, jadi puli paling kecilnya kita ambil ini yang mendekati 7 inci itu adalah 180 mm ya. Kemudian putarannya adalah 1450. Ini putaran motornya, dinamo motornya. Dipilihlah dari tabel ini adalah kemampuan dari belt ini adalah 7,22 kW. Kemampuan belt ya, satu belt. Sedangkan kalau kita lihat di papan tulis, baik kita kembali ke papan tulis. Sedangkan kalau kita lihat tadi bahwa KW ratingnya adalah kita desain power itu dibutuhkan 19,5 kW. Kita membutuhkan 19,5 kW. Nah, sehingga kita butuh 3. Karena tadi KW ratingnya menurut tabel 7,22 kW. 3 kali 7,22 kW sama dengan 21,66 kW. Desainnya sendiri 19,5 kW. Dari mana 19,5 kW? 15 kW itu adalah daya yang ditransmisikan dikali 1,3, itu service faktor ya, 1,3 nya itu. Dari mana 1,3? Dari sini penjelasannya. Sehingga oke, artinya dengan 3 belt tipe C itu kuat untuk mentransmisikan daya 15 kW. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan ya, itu kita sudah memilih dengan 7 inci ini ya, itu kuat karena KW ratingnya itu kalau 3 belt 21,66 kW, sehingga puli yang dipilih adalah 7 in C3. Kenapa 3? 3 ini adalah jumlah belt ya. Ini harus 3 supaya menjadi 21,66 kW. 2166 kW lebih besar dari desain power ya, 19,5. Dari mana 19,5? Dari sini. Ini tuh apa? Sini penjelasannya. Ya. Selanjutnya kita sudah menentukan tipe puli, sudah jelas. Sudah ditentukan. Jadi pulinya itu diameter luarnya adalah 7 inci. Kemudian tipenya, groove-nya adalah tipe C, jumlah groove-nya ada 3 ya. Oke. Kalau belt kita harus menentukan panjangnya, karena tadi dijelaskan A64, A85, A87 ini adalah tipe beltnya. Ini ABC, A64 itu adalah panjangnya. Karena ketika kita beli belt harus menunjukkan kode ini supaya penjual atau toko belt itu ngerti. Itu maksudnya kalau kita A64 itu mereka ngerti itu. Nah, karena ada tulisan di belt itu. Nah, oke. Oleh karena itu kita harus menghitung ya, berapa panjang pitch dari belt itu. Rumusnya adalah ini, panjang belt tadi sudah dijelaskan ya. Rumusnya adalah ini. Kemudian jaraknya itu ada 800 mm ya, jarak antar asnya. Kemudian ini adalah
DP2 214,6, ini DP1 163,8. Dari perhitungan ini didapat panjangnya 2195 mm didapat. Nah, 2195 itu apa? Kita harus melihat dari katalog belt ya. Nah, kalau kita lihat belt dipilih C87 yang mendekati ini, mendekati itu, tetapi jangan kurang, karena kalau kurang terlalu seret, terlalu ngepres. Jadi kita lebihkan, itu yang dimaksud lawan, dilebihkan. Jadi C87 itu di sini dijelaskan bahwa C itu adalah tipenya, tipe C. Ini adalah panjangnya dalam inci ya. Sehingga 87 254 adalah panjangnya 2210. 2210 dari hasil hitungan butuh panjangnya 2195. Sehingga ada kelebihan 15 mili untuk kelonggaran sedikit ya. Sehingga ini oke, ada kelonggaran, belt itu longgar sedikit, tidak ngepres banget gitu. Nah, baik, jadi ini kuliah di papan tulis yang mengenai feeder dan puli. Baik, kita kembali lagi ke monitor. Ya, saya menjelaskan tadi, ya, saya ulangi lagi ya. Ini adalah power rating. Power rating ini adalah power ratingnya dalam KW ya. Ini KW semua, angka KW. Ini adalah small pulley pitch diameter, artinya diameter pitch pada pulley yang kecil itu berapa, ini tabelnya. Kemudian ini putaran dari motor ya, atau pulley itu yang paling kecil itu berapa. Kalau pulley itu nempel di dinamo motor, maka yaitu pulley yang kecilnya. Dan di sini langsung lihat pada contoh di atas itu 7,22 untuk putaran motor 1450 7,22 kW untuk satu bed. Kalau 3 bed kan dikali 3. Baik, jadi kulit bed sudah jelas ya. Jadi bed itu ada grafiknya di katalog ini. Grafiknya itu halaman 28. Ini grafiknya ya, jadi untuk mini sementara ya. Sebenarnya kita milih tipe bed apa sih, itu dari grafik ini baru dihitung. Itu tadi di papan tulis ya. Itu tipe bed sudah jelas ya tadi. Tipe bed itu macam-macam A, B, C, D, E ya. Juga ada timing bed dan macam-macam. Tapi pada kuliah ini adalah hanya menjelaskan tentang V-bed atau fan bed, bahasa populernya ya, fan bed kalau bahasa populernya. Kemudian pulley juga sudah dijelaskan tadi, yang sudah dijelaskan ini adalah max bore juga harus dilihat, jangan sampai asnya 60 max bore-nya 36 ya, nggak bisa gitu. Kemudian DP itu jelas tadi ya, diameter pitch, di sini DP, DE itu diameter luar dari pulley ya. Itu ada dijelaskan untuk tipe-tipe pulley ya. Di C3 itu ini tabelnya. Kalau B itu seperti ini ya, tipe-tipe pulley-nya itu seperti ini. Tiap manufaktur beda-beda desainnya ya. Untuk MBK itu seperti yang di tabel ini ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat, coba ke ini sebelum ditutup ya. Ini halaman. Nah ini tadi mengenai KW rating ya, K0, KI, KE itu ada di sini di katalog ini Mitsubishi ya. Di katalog Mitsubishi dijelaskan K0 itu berapa, jadi pemakaiannya itu berapa jam sehari, itu sudah dijelaskan juga di box di motor ya. Itu kalau makin operasi jam per harinya makin banyak, maka servis faktornya makin tinggi.
Ini incrementalnya, KE, KI-nya itu idler itu kencang kendor ya. Demikian kuliah singkat pada kali ini tentang serial menentukan kompetensi ya, dengan tema Fibial dan Puli. Demikian untuk selanjutnya masih ada beberapa kuliah singkat ya, seperti kopling, seperti change sprocket, itu adalah akan dijelaskan pada kuliah singkat selanjutnya. Oleh karena itu teman-teman silakan ikuti kuliah singkat selanjutnya di channel ini, di Bengkel Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.